Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di siang hari yang cerah dan berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Nadira Aulia Putri, bisa dipanggil dengan Nadira. Saya adalah mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial Unpad tahun 2024. Izinkan saya menjelaskan materi tentang. Menurut pendapat saya, seri memahami 1-9 sangatlah penting untuk dipelajari karena hal ini menyangkut tentang manusia yang berkaitan dengan aktivitas sosial, praktik, dan kebijakan sosial yang nantinya dapat selaras dengan tujuan pembentukan suatu negara, yaitu mensejahterakan kehidupan setiap warga negaranya. Hal ini sangatlah penting untuk dipegang teguh oleh seorang akademisi, terutama akademisi yang berkecimpung di dalam sosial humaniora. Oh iya teman-teman, dibutuhkan dasar dan fondasi yang kuat ketika memahami manusia agar nantinya bisa objektif, analisa yang mendalam, pemikiran yang matang, dan daya kritis yang tajam sehingga menghasilkan output atau hasil yang berupa praktik yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Terdapat banyak sekali teori dan sudut pandang dari para ahli yang mengemukakan tentang mengapa manusia berperilaku A, B, C, dan lain-lain. Dari sekian banyak teori dari para ahli, pada intinya dapat bermanfaat untuk pengajaran tentang pola asuh anak, proses pendidikan di sekolah, dan proses pemberdayaan. Diharapkannya juga, dari teori-teori tersebut dapat menciptakan pembangunan yang jangkanya panjang, kebijakan yang tepat sasaran dan sustainable, menciptakan keluarga dan individu yang harmonis, serta menciptakan benih-benih fitrah yang unggul, sehingga dapat menciptakan aktor-aktor peradaban yang baik. Empowering profession adalah profesi yang berhubungan dengan banyak manusia dan memiliki tujuan untuk empowering others. Empowering profession memiliki prinsip yaitu, before empowering others, we must first become an empowered people. Di dalam karya seorang psikolog terkenal bernama Fuad Nasori mengatakan bahwa gejala umum teori-teori tentang manusia yang didominasi oleh pemikiran barat sering sekali adalah merupakan produk gagal dan cukup memberikan dampak negatif kepada umat manusia. Menurut Eric Fromm, seorang berkebangsaan Amerika mengatakan bahwa manusia modern saat ini menghadapi situasi di mana ia berjaya dan mampu memenuhi kebutuhan materialnya. Namun, ia hampa secara kejiwaan, kurangnya afeksi dan kasih sayang, sehingga situasi ini sering terjadi di mana panti lansia dan memiliki angka bunuh diri yang tinggi. Seorang dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi dari segi biologis, psikologis, sosial, dan mampu memiliki teman dan sahabat yang dapat menguatkan dirinya. Maka dari itu, seorang ilmuwan dan para ahli tidak boleh puas dengan paradigmanya, karena nantinya, lama-kelamaan, paradigma lama akan tergeser dengan paradigma yang baru. Dikutip dalam video Bapak Heri Wibowo pada seri Memahami Manusia yang ketiga, disebutkan bahwa, dikutip dalam buku Teori Pekerjaan Sosial Modern dari Mark Compan, teori adalah prinsip umum atau kerangka pengetahuan yang ingin dicapai melalui proses ilmiah yang disepakati dan menjelaskan sebuah fenomena. Bahwa sebaiknya teori itu harus menjelaskan beberapa aspek realita secara terorganisasi dan empirik. Maka dari itu, seorang empowering profession dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya berupa pelayanan sosial harus memiliki wawasan yang luas tentang apa dan bagaimana manusia itu. Pada saat ini, realitas dianggap sebagai sesuatu yang dapat ditangkap dengan panca indera manusia dan bersifat observable, sedangkan yang tidak masuk dalam kategori observable akan tidak dianggap pada keilmuan dan teori. Padahal, perilaku manusia tidak semuanya dan bisa disebabkan oleh hal-hal yang bersifat non-observable. Masalah-masalah yang ada, inilah peluang besar bagi para ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung dalam hal sosial untuk mengembangkan paradigma terbaru dan perspektif yang terbarukan yang mana tidak membatasi pada angka rasio saja, namun berbicara tentang hal-hal yang dapat dipikirkan dan dirasakan, atau biasa disebut dengan conceivable area. Terdapat teori yang mengatakan bahwa kehidupan manusia didasari oleh kesadaran. Namun, teori ini dibantah oleh teori psikoanalisis yang mengatakan bahwa kehidupan manusia didasari juga oleh alam bawah sadar. Namun, teori ini juga dibantah oleh teori behaviorisme, yang mana psikoanalisis itu dianggap sebagai teori yang absurd dan subjektif untuk dipelajari. Lalu, teori ini juga dibantah lagi dengan teori stimulus respon, yang mana terdapat ada punishment dan reward. Lalu, teori ini juga dibantah oleh teori humanistik, yang mana teori tentang memanusiakan manusia lainnya. Berbasis pada the structure of the self-care solution, bahwa terbuka peluang besar atau kesempatan besar untuk mendalami dan mempelajari tentang hal ihwal tentang manusia. Maka dari itu, diperlukan niat yang mendasar dalam diri kita untuk memperluas wawasan kita, karena dengan wawasan ini dapat meningkatkan cara pandang kita. Cara pandang ini mewakili terkait dengan keyakinan dan asumsi paling mendasar tentang mengenai alam dan kehidupan kita. Sering sekali manusia memikirkan tentang sesuatu, siapa yang menciptakan saya? Apakah Tuhan itu ada? Apakah ada alien di alam sana? Dan adakah kehidupan setelah kematian? Hal ini disebut dengan worldview,
yang dikenal dalam bahasa Jerman dan diperkasai oleh Immanuel Kant. Worldview digunakan untuk mengembangkan mengenai susunan dari kepercayaan yang melandasi diri dan membentuk pemikiran serta tindakan manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial adalah kebahagiaan, sehat jasmani rohani, dan bisa optimal keberfungsian sosialnya. Maka dari itu, negara dan warga negara wajib berkontribusi untuk menghasilkan kesejahteraan yang dimaksud. Menurut Deddy Soeharto, keberfungsian sosial memiliki arti yaitu kemampuan individu, kelompok, atau sistem sosial di masyarakat dalam memenuhi, mengomunikasikan, dan merespon kebutuhan dasarnya, serta dapat mampu menjalankan peranan sosialnya, dan yang terakhir adalah mampu menghadapi goncangan dan tekanan yang ada di masyarakat. Terdapat banyak sekali upaya untuk memahami manusia dan telah ditempuh oleh banyak perspektif. Di antaranya yang pertama, sistem perspektif, dan yang kedua, the conflict perspektif, dan yang ketiga, rational choice, dan yang keempat, the social contractionist perspektif, dan yang kelima, physiconomic perspektif, dan yang keenam, social behavior perspektif, dan yang terakhir adalah humanistic perspektif. Sangat banyak sekali, bukan? Maka dari itu seharusnya ilmuwan-ilmuwan sosial harus menyambut banyak sekali perspektif ini dengan baik karena dapat menumbuhkan dan mengembangkan banyak sekali teori-teori yang dapat membantu dan membangun paradigma-paradigma baru. Di dalam video Bapak Heri Wibowo dalam seri Memahami Manusia episode ke-7 disebutkan bahwa terdapat 5 tugas dari pekerja sosial, di antaranya pencegahan disfungsi sosial, yang kedua perlindungan sosial, dan yang ketiga adalah rehabilitasi sosial, dan yang keempat adalah pemberdayaan sosial, dan yang terakhir adalah pengembangan sosial. Maka dari itu, we should enhancing functioning individual and families in Indonesia. Kita harus perbaiki diri, berpikir, menata diri, melakukan perubahan, dan menemukan formulasi upaya tentang pemahaman manusia yang paling tepat digunakan untuk masyarakat Indonesia. Dan satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan yaitu adalah pendekatan fitrah. Dalam buku Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature, disebutkan bahwa fitrah adalah innately predisposed to know God and to good. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun, sebelum itu, saya akan memberikan pantun untuk teman-teman. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.